Apakah hormon opalumon bisa menyebabkan kambing indukan bunting keguguran? Nah, iya atau tidaknya nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya setelah mendengar cerita Mamang ini. Jadi begini ceritanya, Mamang beli 14 ekor kambing indukan ya. Itu semuanya ceritanya kosong, belum dikawin oleh ABK-nya. ABK-nya yaitu si Uwa ya. Nah, kambing itu sebetulnya yang punyanya bapaknya Mamang. Karena beliau meninggal dunia ya sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, sekitar 4 bulan yang lalu itu Mamang beli kambingnya karena saudara Mamang baik kakak maupun adik nggak ada yang bisa meneruskan. Nah, hanya Mamang yang bisa meneruskan. Akhirnya Mamang beli indukan 14 ekor yang sudah terlalu lama di perahnya. Karena bapak Mamang dulunya waktu sakit nggak bisa merawat kambing. Akhirnya hanya oleh ABK saja, yaitu si Uwa. Nah, akhirnya ceritanya setelah meninggal bapak Mamang, kambingnya Mamang beli semua 14 ekor yang indukan perahan, tetapi pada kosong, belum dikawin, dan juga kambingnya sudah pada sedikit susunya karena terlalu lama di perahnya, sampai 1 tahun lebih bahkan ya. Jadi per ekornya yang dapat ratusan mililiter saja, walaupun kambingnya kelas-kelas, walaupun sapra kualitas super ya. Jangankan sapra, sanen asli saja kalau diperah sampai bertahun-tahun bisa saja itu kering, nggak ada susunya ya. Jadi semakin lama diperah akan semakin menyusut susunya itu. Jadi memang sarankan kalau teman-teman mau beli kambing perahan nih, mahal itu kan karena banyak susunya. Kambing perah itu kalau sedikit susunya, walaupun sanen sedikit sekalipun ya percuma kan kalau nggak ada susunya. Nah, jadi memang sarankan kalau mau beli kambing perah itu yang laktasi harusnya yang 1 bulan atau paling lama sekali 2 bulan dari melahirkan. Itu pas banyak-banyak susunya. Kalau dari 3 bulan ke sini terus aja bertambah lama, itu bertambah menyusut susunya itu. Jadi yang paling banyak itu antara 1 sampai 3 bulan. Ya 1 sampai 2 bulan lah supaya masih ada antara kan. Nah, ceritanya yang 14 ekor itu dibeli ya. Karena ceritanya masih kosong di sana, belum pada dikawinkan kata si Wah itu. Jadi begitu datang ke sini semuanya memang hormon opalumon ya, hormon perangsang berahi. Karena percuma walaupun diperah juga susunya cuma ratusan mililiter. Jadi dari 14 ekor itu hanya dapat 3 liter per hari itu. Itu bisa jadi merugi. Biaya pakan berapa? Pendapatan cuma berapa? Nah, semuanya yang 14 ekor itu di hormon opalumon perangsang berahi. Dan yang 13 ekor itu pada berahi dan dikawin semua. Ini cuma aja 1 ekor nih yang coklat nih. Yang coklat ini dia bahkan sudah 3 kali dihormon. 1 minggu pertama dihormon, nggak ada berahi-berahi. Minggu keduanya dihormon lagi, nggak birahi juga. Di minggu ketiganya dihormon lagi, ternyata nggak berahi juga. Nah, ini rada curiga, kenapa kok nggak mempan? Biasanya sama yang lain, jangankan kami yang postur tubuhnya, body weight-nya itu ideal, yang tidak ideal sekalipun biasanya kalau sampai 3 kali itu suka berahi ya. Nah, masalah jadi atau tidaknya itu lain lagi ya. Nah, kambing yang majir sekalipun, yang postur tubuhnya overweight, kalau berahi si berahi yang overweight juga, cuman biasanya nggak jadi terus berkali-kali gitu. Nah, ini ceritanya itu hal lain kan. Ceritanya yang ini nih nggak berahi-berahi nih, udah 3 kali di hormon opalumon itu, hormon perangsang berahi. Curiga memang, apakah mungkin ini bunting gitu ya. Akhirnya ditunggu sampai 3 bulan kemudian, ya sekarang nih dalam bulan ini berarti ini sudah 4 bulan di sininya. Dan ternyata kecurigaan memang itu betul, ambingnya tambah gede. Ambing tambah gede, kemudian piting juga sudah nampak memanjang dan berisi. Kemudian vagina atau pulpanya juga nampak membekak dan merah. Wah, ini betul kecurigaan itu bahwa kambing ini bunting, berarti dia sananya sudah terkawin. Mungkin waktu dikawinnya itu bukan oleh si Uwa, kalau si Uwa ngakunya belum dikawinkan semuanya, mungkin oleh bapak Mamang sewaktu belum sakit ya, karena sakitnya juga tidak lama sih. Bapak Mamang itu cuma beberapa minggu saja. Nah, jadi kemungkinan oleh bapaknya Mang Didin ini sudah dikawinkan kambing ini ya di sana sama pejantan yang di sana, mungkin yang peranakan Sanen atau peranakan Alpin. Karena bapak Mamang itu ya merupakan salah satu anggota
peternak binaan Mamang juga ya. Jadi kalau dalam sapi perah Mamang berguru sama bapak itu. Tapi kalau dalam kambing perah kebalik, bapak Mamang yang berguru sama Mamang gitu ya, yang mengikuti. Nah, ternyata kecurigaan itu benar. Nah, ini terbukti sekarang. Kambing tambah gede ya. Ini kelas super nih. Mamang perkirakan 3 sampai 4 liter lah per hari ini. Nah, kemudian piting juga sudah nampak berisi. Ini kemungkinan beberapa hari lagi akan melahirkan nih, karena udah 4 bulan, berarti ya paling lama sekali 1 bulan, tapi nggak bakalan sampai 1 bulan, mungkin beberapa minggu lah, sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Nah, ini nampak punggungnya juga sudah kata orang sudah ngemplongan, berarti sudah beberapa hari lagi kalau menurut lihat dari ngemplongan ya, bakal cepat melahirkan. Jadi kalau pertanyaannya apakah hormon opalumon itu bisa menyebabkan kambing indukan bunting keguguran jika di hormon perangsang berahi oleh opalumon, ya kalau disengaja Mamang tidak tahu, mungkin bisa jadi, tetapi kalau tidak disengaja ternyata ini tidak apa-apa. Jadi silakan teman-teman sendiri yang simpulkan apakah hormon opalumon perangsang berahi untuk betina itu bisa menyebabkan keguguran kalau disuntikan pada kambing indukan bunting ya. Nah, ternyata seperti itulah ceritanya. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat.